Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda-ananda solehah? Semoga selalu sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengawali semua ini dengan berdoa ya. Berdoa dan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem sirkulasi atau bisa disebut juga dengan sistem peredaran darah. Nah, ngomong-ngomong, kalau mendengar tentang sistem peredaran darah, apa sih yang terlintas di dalam pikiran kalian? Oh, betul sekali, darah. Nah, betul sekali darah. Nah, bagaimana hubungan antara darah dengan sistem sirkulasi ini? Nah, inilah yang akan kita bahas pada materi kali ini. Tapi sebelum kita membahas untuk terlalu jauhnya, kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran kita ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita ini untuk menganalisis hubungan antara struktur organ, yaitu si darah, pada sistem sirkulasi dan mengetahui apa sih kelainan jika terjadi gangguan pada sistem sirkulasi ini. Oke. Nah, sistem sirkulasi. Dalam sistem sirkulasi ini 3 poin penting yang akan dipelajari, yaitu ada darah, kemudian ada jantung dan pembuluh darah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada darah dulu ya. Nah, Ustazah, darah itu apa sih pentingnya, Ustazah? Ya, sangat penting ya. Si darah inilah yang mengalirkan sari-sari makanan. Si darah inilah yang menyalurkan mengalirkan sari-sari makanan yang kita makan itu, yang udah jadi sari-sari itu, si darah ini lah yang mengalirkannya ke seluruh tubuh kita. Nah, dia mengalirkannya karena adanya si jantung yang memompa darah tersebut. Melewati apa, Ustazah? Ya, ini dia melewati pembuluh darah. Jadi sistem sirkulasi ini ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Oke, nih darah. Kita semua punya darah ya. Apa? Gak mungkin dong gak punya darah ya kan? Nah, inilah bentuk darah. Mana tahu ada yang gak tahu darah? Nah, ini bentuknya darah tuh ya. Nah, darah itu fungsinya apa, Ustazah? Seperti yang Ustazah bilang tadi, itu untuk transportasi, untuk mengedarkan, menyalurkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kemudian untuk transportasi pertukaran zat antara CO2 dan O2. Kemudian dia fungsinya lagi untuk perlindungan. Dia menjaga dan melindungi tubuh kita dari benda-benda asing yang masuk di dalam tubuh kita ini. Jadi darah itu juga fungsi sebagai perlindungan untuk kita. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu menjaga suhu tubuh. Menjaga suhu tubuh agar suhu tubuh kita ini tetap normal di dalamnya ya. Oke, seperti itu. Kemudian komponen darah. Nah, komponen darah itu ada 2. Yang pertama ada plasma darah dan sel-sel darah ya. Yang pertama ada plasma darah, kemudian ada sel-sel, ini sel-sel darah. Nah, sel-sel darah itu ada 3 bagian, yaitu ada sel darah putih, kemudian sel darah merah, dan keping darah ya. Nah, plasma darah ini menempati 55% dari darah di dalam darah kita itu. Sedangkan untuk sel darah merah itu 45% ya. Nah, sisanya sel darah putih. Tuh ya. Nah, ini
kalian lihat ini, orang yang diambil darahnya sampel, kalau kalian pernah diambil darah seperti ini. Nanti darah yang diambil itu jika disentrifugasi, ya, darah yang diambil itu jika disentrifugasi dibalik maksudnya akan tampak seperti ini. Nah, itu ada plasma darah. Ini ada plasma darah, dan ini plasma darah ini yang berbentuk kuning, ya, seperti itu. Nah, ini kita belajar tentang plasma darah dulu yang pertama. Nah, fungsinya si plasma darah ini yaitu mengatur keseimbangan osmosis di dalam darah. Mengatur keseimbangan osmosis darah dalam tubuh. Oke. Nah, plasma darah ini 90%-nya itu mengandung air. Nah, 10%-nya itu merupakan zat-zat sisa metabolisme, kemudian ada enzim, ada apa lagi ya? Ada protein. Nah, ngomong-ngomong tentang protein nih, ada 3 protein yang penting di dalam plasma darah itu. Yang pertama ada albumin. Nah, albumin ini fungsinya menjaga tekanan osmotik. Albumin ini menjaga tekanan osmotik yang ada di dalam darah kita, yang ada menjaga keseimbangan osmosis darah yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian fibrinogen berperan dalam proses pembekuan darah. Kalau kalian pernah luka, kemudian luka itu si luka itu nanti lama-kelamaan darahnya kan berhenti tuh. Nah, karena adanya fibrinogen ini, dia yang membantu proses dalam pembekuan darah, ya. Dan yang terakhir itu ada globulin. Globulin ini dia membentuk yang namanya antibodi di dalam tubuh kalian, ya. Jadi plasma darah ini punya tiga protein penting yang dihasilkannya, yang terkandung di dalamnya. Nah, si plasma darah ini bisa dijadiin vaksin. Contohnya sekarang ini nih, corona nih, bisa nih kalau orang yang menderita atau terjangkit virus corona, kemudian dia sembuh, nah si darahnya si yang penyakit corona ini bisa diambil plasma darahnya, diuji dengan penelitian metodologi tentunya. Nah, bisa dibuat menjadi vaksin dalam bentuk serum, ya, dalam bentuk serum. Oke. Nah, sekarang kalau tadi plasma darah, sekarang sel-sel darah. Nah, sel-sel darah itu sel-sel darah itu ada 3. Yang pertama itu ada leukosit, sel darah putih. Kemudian sel darah merah atau eritrosit, dan yang ketiga itu ada trombosit, keping darah. Nah, yang pertama kita lihat dulu leukosit, merupakan sel darah putih. Nah, sel darah putih ini persennya di dalam darah itu ada 0,5, ya, sedikit aja nih, tapi peranannya sangat penting, yaitu membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Pernah dengar dong, ya, pastilah pernah dengar, udah SMA nih udah tahu lah kalau sel darah putih itu untuk melawan berbagai penyakit infeksi yang masuk di dalam tubuh kita, ya. Nah, walaupun dia sedikit dan fungsinya sangat penting, tapi kalau udah terlalu banyak salah juga, karena akan menyebabkan yang namanya leukemia. Kalau kelebihan sel darah putih itu, maka sel darah merah kita akan tertekan. Sel darah putihnya akan banyak, tetapi sel darah merahnya akan tertekan. Jika seseorang mengalami kelainan atau penyakit yang namanya leukemia ini, maka cara yang harus
dilakukan yaitu pencakokan sumsum tulang belakang. Kenapa pencakokan sumsum tulang belakang? Karena sel darah merah yang karena sel darah merah itu diproduksi dari sumsum tulang belakang, seperti itu ya. Nah, ini jenis-jenis leukosit ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi secara besarnya dibagi menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit ya. Nah, granulosit itu ada 3, maksudnya dia memiliki gelendung ini granulosit ya. Ini kalian nampak ini yang gelendung-gelendung kayak ini, kecil ini. Nah, itu namanya granulosit. Berarti granulosit di sini ada berapa? Ada 3, neutrofil, basofil, dan eosinofil. Nah, untuk monosit dan limfosit ini masuk ke yang namanya agranulosit ya. Nah, lihat ya. Nah, untuk monosit, eosinofil, basofil, dan neutrofil ini dia berperan dalam memfagositosis benda asing yang masuk. Maksudnya dia perannya itu memakan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau untuk limfosit dia memproduksi antibodi kita. Limfosit membentuk antibodi kita, dimana nanti limfositnya itu ada 2 bagian, limfosit A ada 2 bagian ya. Oke, ada limfosit B dan limfosit T ya. Nah, sekarang kita masuk ke eritrosit ya, itu sel darah merah. Nah, sel darah merah ini fungsinya itu mentransportasikan oksigen ke seluruh sel tubuh. Nah, eritrosit ini mampu mengikat oksigen karena adanya hemoglobin ya. Tuh. Nah, yang terakhir ada trombosit. Nah, trombosit ini kayak trombosit, kalian pernah luka? Nah, pernah ya. Setelah beberapa saat darah kita itu akan berhenti mengalir. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa sih? Yang pertama tadi kita berdarah, keluarnya darah nih, kemudian untuk beberapa saat darahnya itu berhenti. Kenapa? Nah, karena ada yang namanya, yang Ustazah bilang dari yang pertama tadi itu ada namanya fibrinogen. Fibrinogen itu apa, Ustazah? Nah, berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, ini proses pembekuan darah itu kalau kalian pernah luka, nah luka itu trombosit kita akan pecah, kemudian menghasilkan yang namanya enzim trombokinase ini. Nah, enzim trombokinase ini akan mengaktifkan protombin menjadi trombin dengan bantuan apa? Kalsium dan vitamin K. Nah, enzim trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi benang fibrin. Nah, seperti ini. Ini darah, ini luka pecah nih, trombositnya pecah nih, kemudian akan menghasilkan namanya trombokinase itu. Nah, ini nanti si trombin dengan vitamin dan bantuan kalsium dan vitamin K ini akan nah contoh seperti ini. Nah, ujungnya ini, yang ini prosesnya ini benang fibrin. Ini yang kita luka, terus kemudian mengalirlah si ini untuk menutupi luka kita ini. Nanti akan terbentuklah benang-benang ini. Sampai di sini materi untuk hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kurang paham, boleh komen di bawah ini anak ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jantung. Ustazah akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.